Kami dari Bandung Supporter Alliance. Oke, kita diundang podcastnya Prung nih Untuk Q&A. Tapi sebelumnya dikasih pertanyaan dulu beberapa nih. Nah, pertanyaannya nomor 1, warna merah atau warna hitam? Terus alasannya. Coba. Hitam. Kenapa? Alasannya kesetaraan. Nah, pertanyaan berikutnya. Campaign di tribun atau jalan? Di tribun. Kenapa? Nggak panas. Nggak panas, oke. 3, Lenin atau Kropotkin? Kropotkin. Kenapa? Ikonik banget jenggotnya. Siap. Selanjutnya, Saint Pauli atau Celtic? Terus alasannya Saint Pauli. Karena keren weh. keren. Oke, stadion baru atau training ground? Nggak dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Karena masih banyak yang Persib harus urusin sebelum untuk ngurusin sarana gitu. Itu Oke. sih. Ciao, dadah. Hai lads, bertemu lagi dengan saya Jebo Rambo di acara Prung Station. Dari beberapa episode ke belakang kita sudah menyuguhkan beberapa informasi tentang subkultur, baik dari itu musik atau skena-skena yang ada di sekitar kita. Cuman udah lama kita juga nggak ngebahas tentang sepak bola dan sisi lainnya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang agak menarik nih kayaknya bahasannya. Dari teman-teman Bandung Supporter Alliance. Yuk, sehat Kang? Sehat. Kang. Sehat. Sibukan apa nih Kang? Sibuk bertahan hidup. Bertahan hidup ya, Ya. sekarang yang paling nyata. Yang paling nyata. Kan di daerah sekarang yang paling maksimal itu ya harus bertahan hidup kan. Betul. Bisa survive lah. Bisa survive lah ya sekarang, nggak yang neko-neko harus Nah, apa, yang penting kita bisa survive lah ya. Kayak Jaiban terbesar sekarang kan bisa hidup juga alhamdulillah gitu. Betul di ya gimana lagi. Saya juga bingung sekarang, soalnya dampaknya gede juga Kang, maksudnya. Mana-mana kan dampaknya kan. Iya, efek dari kebijakan pemerintah ini Ya. memang akhirnya semua sektor kena ya, mau yang gede, kecil, tapi ada juga yang nakal mah ada aja. Itu mah Pasti. adalah ya. Ya. Bang Orma di mana-mana lagi ayo. Iya, tapi nggak ngerti itu yang cobaan pertama kan nggak punya rasa kerakyatan lah Kang. Ya kalau yang kesinggung ya memang itu adanya, apa Ya. adanya aja lah ya kita bicara. Nah Kang, saya pengen tanya, Bandung Supporter Alliance ini apa sih Kang? Kita itu kumpulan dari supporter atau kumpulan dari beberapa firm yang disatuin gitu kan. Jadi di Bobotoh sendiri kan banyak sekali muncul-muncul firm-firm gitu. Oke. Yang pada akhirnya membeludak dan kita ngelihat sih ini tuh kalau dibiarin seperti ini bakalan besar tapi nggak punya arti apa-apa gitu. Oh ya, oke. Makanya kita coba ya kita kumpul, kita bikin satu movement nih gitu. Ya, oke. Pada akhirnya jadilah si Bandung Supporter Alliance gitu. Tahun berapa itu awalnya Kang? 3 tahun kemarin. 2018. 2018. Ya. Itu awalnya berapa orang sih Kang? Awalnya tuh cuman beberapa orang, sekitar 10 orangan gitu. 10 orang. 10 orangan mewakili atau delegasi dari beberapa firm gitu yang udah kita kontak sebelumnya kan, Ya. gitu kan. Kayak bahasanya kayak, ayo orang ingin sesuatu, kumpul Ya. we heula, ngobrol heula, ngopi-ngopi Ya, kayak gitu. ya. Pada akhirnya ya terrealisasi lah gitu BSA. Apa semua misalkan teman-teman ini berarti ruang lingkupnya Bobotoh ya Kang? Ya. Apakah teman-teman Bobotoh bisa semua menjadi maksudnya bergabung dengan Bandung Supporter Alliance Kang? Pada dasarnya sih bisa semuanya. Bisa. Semuanya. Tapi ada kriteria tertentu nggak? Nggak ada sih sebenarnya sih. Ya. Cuman yang harus digaris bawah itu punya visi yang sama punya kesukaan yang sama juga, itu ya, itu sepak bola gitu. Ya. Di Persib, tapi nggak menutup kemungkinan juga yang nggak suka Persib juga bisa gabung sama kita juga. Oh, yang nggak suka Persib juga bisa ya untuk misalnya visinya sama nih. Ya, Untuk- visinya memang apa tuh Kang? Visi Visi misi kita poya-poya. Poya. Poya-poya dalam jalur kemanusiaan sih. Oh, Kayak gitu. ya. Jadi nggak menutup juga teman-teman dari supporter lain juga untuk bergabung demi rasa kemanusiaan lah, itu sih Ya. yang paling penting mungkin ya. Tapi untuk sekarang
Jadi kalau sekarang sebenarnya kita nggak ada batasan ya. Ya. Siapapun itu boleh join, boleh ikutan nongkrong dan lain-lain, mau umur berapapun, mau latar belakang apapun, kita nggak ngelihat itu. Cuman kalau sekarang kita lebih kayak, misalnya kayak dari daerah luar Bandung nih gitu, kayak Cianjur, Sukabumi misalnya gitu ya, jangan dulu deh gitu. Pengen gabung misalnya. Soalnya kenapa kita ngelihat tuh, karena basic kita tuh nolong yang paling dekat nih gitu. Kalian bisa bikin movement di kota-kota kalian sendiri gitu, dan kalian bisa bikin bukan isu-isu ya, bisa nolong orang-orang terdekat di lingkungan kalian gitu. Jangan sampai misalnya mereka di Sukabumi tapi nolongin orang Bandung. Kan bagusnya kan kalau misalnya Sukabumi ya nolongin dulu yang terdekatnya gitu. Oh iya. Jangan sampai ngaclok gitu. Iya. Membantu yang jauh, yang sedikit, yang dekat nggak diperhatikan. Alangkah baiknya kan yang ya lingkungan sekitar dulu lah ya Kang ya. Ya lebih baik buat movement serupa juga nggak apa-apa, tapi di daerah masing-masing kan itu lebih bagus gitu. Betul ya, betul. Gitu. Tapi itu sudah, maksudnya teman-teman yang dari Cianjur, Sukabumi yang bergabung dengan kelompok akan melakukan sama apa yang akan lakukan dan teman-teman. Kebanyakan sama ya. Pada akhirnya mereka melakukan hal seperti itu. Gitu. Sebelumnya mereka juga ngontak ke kita gitu, kayak kita pengen gabung BSA nih gitu, atau pengen ikut nongkrong dan lain-lain. Cuman kita akhirnya kasih saran, ya udah yang tadi gitu kan, kalian bikin movement di kota masing-masing gitu. Jangan ada lagi Bandung sentris gitu. Oh iya, benar. Kalau lebih tersebar kan lebih bagus ya. Betul, daripada satu besar, mending yang kecil-kecil tapi ada semua lebih kayak lilin lah ya Kang ya, ibaratnya ya. Satu mah tetap nggak bisa menerangi, tapi kalau semua kan bareng-bareng jadi rada terang gitu. Seperti itulah. Wah. Nah Kang, kan kebanyakan Akang supporter kan ya. Movement teman-teman BSA ini di luar sepak bola lah, selain nonton sepak bola, apa aja sih Kang? Alhamdulillah kita udah beberapa agenda yang udah kita lakuin. Kayak misalnya mungkin teman-teman juga udah tahu, mungkin kayak kita penggalangan dana, aksi sosial gitu, ngebantu ke sana ke sini gitu. Terus berjejaring dengan kawan-kawan di luar kota, bahkan di luar negeri gitu. Pada dasarnya kita sebenarnya melakukan hal-hal yang sama dengan POM pada normalnya gitu. Seperti itu gitu. Cuma yang mungkin kita lebih beda tuh, bukan kita lebih beda ya. Kesannya kalau kita lebih beda, kita lebih superior atau gimana gitu kan. Cuman yang bikin si BSA agak menarik mungkin. Kita tuh kita tuh persentase untuk sepak bola dan aksi sosialnya tuh 50-50 lah gitu. Kita nggak fanatik 100% untuk bola, tapi kita juga nggak 100% untuk sosialnya melulu nih gitu. Karena kita nggak mau lupa akar kita kan, kita tuh dari bobotoh, dari supporter gitu. Ya akar sepak bola juga harus tetap dijaga. Nah, berarti movement di luar sepak bola itu lebih banyaknya ke sosial. Isu-isu di sekitar kita aja gitu. Contohnya kan? Contohnya kalau misalnya yang waktu itu kita di Taman Sari ya. Taman Sari ada konflik tanah gitu. Sama yang berwenang lah istilahnya. Ya kita turun untuk solidaritas gitu. Untuk mereka yang mengalami konflik itu nggak merasa sendiri, bahwa ada kawan-kawan solidaritas yang lain yang menemani gitu. Ya contohnya seperti itulah, kayak kita solidaritas juga ke tempat-tempat konflik yang lainnya gitu. Solidaritas atas yang mereka alami gitu. Terus aksi sosial juga. Terus kayak kita nyumbang ke daerah yang sedang kebanjiran lah, atau segala macam. Bencana lah ya. Hal semacam itu. Dan mungkin yang sekarang pandemi ini apa nih yang dilakuin teman-teman? Maksudnya bentuk sosial apa nih yang dilakuin teman-teman BSA gitu? Pada awal pandemi 2020 tuh kita bikin movement, kita ngerilis kaos untuk nanti benefitnya kita buat tempat cuci tangan sama hand sanitizer. Di mana itu Kang? Nah itu si hand sanitizer itu kita bagi-bagi di jalan. Nah si tempat cuci tangan itu kita sebar di titik-titik kayak di halte. Pokoknya tempat-tempat yang kemungkinan ada kerumunan orang lah gitu. Di sana ya. Itu tahun 2020 awal banget pandemi. Kalau sekarang kalau tahun ini kan kayak efek si corona pandemi ini kan lebih dalam nih ya. Kita nyoba untuk lebih ke istilahnya lebih ngebantuin saudara-saudara kita yang terdampak, entah itu dia kena virusnya atau dia
terdampak secara ekonomi gitu kan. Jadi kita supply bahan makanan dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Dananya itu hanya dari benefit kaos atau memang teman-teman membuka donasi juga buat teman-teman lain yang untuk menyumbang atau seperti apa kan? Kalau yang si BSA lakuin tuh pertama yang itu yang tadi dari kaos. Terus yang kedua tuh kita sinergi sama kolektif-kolektif lain kayak tahun ini kita bersinergi sama si Solidaritas Sosial Bandung. Untuk kita ambil peran di situ, ngebantuin ngirimin, ngebantuin packing segala macam. Sebagian lagi untuk ketahanan anak-anak gitu. Anak-anak internal berarti. Gitu. Dan ya sama juga kan terdampak juga gitu. Makanya ya udah anak-anak sebagian nih ketahanan pangannya, yang sebagian lain untuk yang umum gitu, yang orang lain. Fokus ke lingkungan, tetap lingkungan dulu ya Kang ya, baru setelah itu keluar. Wah, luar biasa ya, itu maksudnya tindakan gerak cepat daripada kita nunggu. Nah, dari pemerintah mungkin yang agak lambat dengan birokrasinya, mending kita bergerak aja lah tanpa ya udah kita mah ikhlas aja, sukarela mungkin ya. Atau justru nggak peduli meureunnan. Kan dicoceng. Iya mah lain sudon tapi ketebak. Iya, kan udah ada kejadiannya kan ya, udah ada contohnya ya, masing-masing lah kita mah maksudnya bergerak aja lah, apa yang kita bisa jalan aja lah, nggak usah nunggu instruksi yang kayak seperti apalah ya kan, mungkin lebih ke sana lah ya. Tapi donasi juga ada beberapa dari teman-teman supporter Bobotoh dan lain juga ada yang ikutan donasi gitu, gitu. Itu sampai sekarang masih Kang? Ada, kemarin baru ada ya. Ada ya. Itu kalau mau donasi kemana sih Kang? Bisa sih ngehubungin kita gitu via Twitter atau Instagram. Oh, bisa tinggal DM ya? Iya. Bandung Supporter Alliance itu di mana sih Kang? Nah, ini di mana ya? Kalau sekarang kita masih nomaden gitu. Nomaden ya, berpindah-pindah. Cuman saya lihat di Instagramnya ada Gang Bandung Supporter Gang BSA. Iya, ada. Luar biasa Kang, komunitas yang akhirnya dijadikan nama gang. Mungkin itu kan ada apa ya, semacam bahwa daerah itu tuh ya deket banget atau kental banget sama teman-teman mungkin, atau ada kejadian apa sih Kang mungkin sampai dinamain Gang BSA gitu. Itu kan awalnya jadi kalau ngerunut masalah itu kita harus ngerunut dulu masalah awal lahirnya si BSA kan. Awal lahirnya si BSA tuh di Taman Sari kebetulan. Awalnya. Di Taman Sari di tempat konflik yang penggusuran itu. Betul. Oh iya. Kita pertama awal kumpul di situ, ngobrol-ngobrol dan jadi juga di situ, deklarasi juga di situ, istilahnya pelantikannya didinya gitu kan. Untuk tujuan awal kita tuh kayak Bandung tuh kan dikenal dengan sisi kreatifnya kan. Iya. Nah, jadi jangan sampai sisi kreatif ini hanya dalam bidang fashion, musik, atau hal-hal seperti itu. Aku pengen kayak harus ada sisi kreatif yang lain nih gitu. Selama ini yang bersolidaritas ada kan aktivis, musik gitu kan. Yang belum ada nih di sepak bola nih gitu kan. Sedangkan kalau kita ngeliat ke Eropa gitu ya, di luar Italia dan Inggris gitu kan. Aku ngeliatnya ke Jerman nih. St. Pauli ngelakuin hal yang sama. Makanya dari situ oh ya kita pengen nih kayak St. Pauli gitu kan, ada aksi sosialnya, makanya lahir di Taman Sari lah terbentuk gitu. Nah mungkin kalau si Gang BSA sendiri itu kayak lebih warganya kan, itu lebih inisiatif warga, inisiatif warga gitu. Kayak lebih ya apresiasi mereka lah terhadap kita gitu, yang selama ini kita ngedampingin mereka gitu. Reward masyarakat yang sudah mungkin merasa kalian itu membantu warga di sana, akhirnya dinamakan semacam itu gitu. Karena kan di Taman Sari itu terkenalnya Kampung Aliansi. Kampung Aliansi. Ya, di situ ada banyak banget aliansi yang solidaritas ke sana gitu. Jadi salah satunya si BSA. Jadi ada Gang BSA, ada Gang LBH, gang gitu. Iya. Jadi semuanya dimasukin jadi nama-nama gang lah istilahnya. Oh, gitu. Itu memang warga yang memang memproklamirkannya, maksudnya tuh yang bukan permintaan aliansi-aliansi ini bukan ya, tapi warga ya, bentuk apresiasi warga. Karena mereka kan yang tinggal di sana gitu, kita mah nggak ada hak untuk apa-apa. Gitu. Lucu aja Kangnya nanti di KTP-nya Gang BSA. Kita juga awal-awal kaget gitu kan, pas selama ini nama gang atau nama jalan itu kan diambil nama pahlawan gitu kan. Nah ini kok ada Gang BSA gitu. Sedangkan kita ngerasa kita tuh belum ngelakuin apa-apa gitu, kayak gitu. Soak lah. Tapi mungkin buat mereka kalian itu kan berharga ya, maksudnya kan secara ketika orang kena musibah tuh biasanya teman-teman dekat pun kadang suka nyalin kan. Mungkin di sini peran kalian tuh memang berharga buat mereka ketika mereka butuh
Aduh, saya harus ke siapa, kemana? Kalian datang mungkin mengulurkan tangan lah seperti itu. Ayo kita insya Allah kita bantu sebisa mungkin itu. Ya mungkin ya. Ya kan? Tapi pasti sih kan. Kalau udah dinamain gang ya kan gitu kan bentuk reward. Nah Kang, kita ngobrol lagi ke sepak bola nih Kang ya kan. Against modern football. Wah. Against modern football nih. Dengan kondisi apa ya? Era modern di era sekarang kan maksudnya yang luar biasa canggih lah, apalah. Ya. Sementara teman-teman BSA mengkampanyekan against modern football. Pandangan teman-teman seperti apa sih kok mengkampanyekan against modern football? Melawan sepak bola modern. Si BSA tuh ngelihat AMF tuh against modern football. Sebenarnya against modern football tuh harus dilanjutin kata-katanya. Oke, menurut kita gitu ya. Against modern football tuh di belakangnya ada kata-kata lagi kan. Football is for you and for me. Oke. Nah, kenapa bisa lahirnya ada AMF itu karena dalam perjalanan sepak bola sekarang ini sepak bola itu nggak bisa lagi dirasakan atau nggak bisa lagi semua orang nonton sepak bola karena sepak bola udah segitunya dieksploitasi oleh kapitalisme gitu kan. Kita ngerunut aja masa kasus yang ada di kita lah. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa gitu kan studi bandingnya. Dulu zaman Siliwangi ya gitu, aku ngerasain sempatlah ngerasain di Siliwangi. Ingat nggak dulu kalau di Siliwangi itu yang nonton sepak bolanya itu supir angkot, tukang delman, tukang beca. Sekarang era GBLA ada nggak mereka? Iya. Untuk bayar 50.000 mungkin mereka lebih mikirnya, saya mau beli makan daripada beli tiket gitu kan. Nah itu salah satu dampak dari modern football zaman sekarang. Terkikislah supporter lapisan bawah gitu ya. Padahal kan sepak bola dilahirin dari kalangan bawah. Iya, dari kaum para buruh kan. Iya, tapi sekarang buruh-buruh juga kan. Buruh yang udah gajinya berapa nih yang bisa nonton sepak bola? Iya benar. Gitu. Makanya kalian mengkampanyekan against modern football. Kan gini Kang. Teman-teman biasa AMF lah, oke. Ya. Tapi di satu sisi kebanyakan kita supporter itu nggak kayak gini lah. Permintaannya banyak, datengin pemain keren, pemain berkelas, stadion harus bagus, training ground. Sementara si klub kan juga harus istilahnya ada pemasukan untuk mengamini apa yang diinginkan oleh para supporter nih kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh Kang. Akang untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu seperti apa sih Kang? Menyuarakan campaign AMF itu dalam bentuk apa sih Kang? Justru kan perbuatan si AMF itu kan jadi ngeeksploitasi, tapi eksploitasinya jadi ke supporter, ke fans gitu. Oke, nggak masalah ketika si klub ingin berbisnis gitu. Tapi dampaknya jangan ke fans gitu. Kalian kan bisa pakai cara lain gitu. Cara lain dengan ke sponsor ke apa segala macam, tapi jangan jadi mengeksploitasi fans gitu. Udah suruh bayar, suruh beli merchandise, suruh gini, tapi jadinya eksploitasi aja, jadi sapi perah gitu. Seperti kita itu diatur. Seperti itu ya. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Padahal yang memang kita tahu semua sepak bola itu kan tribun itu tempat meluapkan selama akhir kita kerja Senin sampai Jumat gitu. Misalkan sepak bola itu kan ketika ini datang ke stadion seolah menjadi sebuah teater yang mahal gitu kan seperti bioskop lah. Padahal kan itu udah jauh tuh dari awalnya si sepak bola sendiri lah, tribun lah. Kata kuncinya mah sih sebenarnya kalau si against modern football ini akarnya dari industrialisasi kapitalisme, nanti jatuhnya jadi eksploitasi gitu. Eksploitasinya siapa yang kena kita sebagai supporter gitu. Kaum bawah lagi. Yang paling gitu. Itu kan mau beli tiket aja jadi mahal, tiket dinaikin, kan jadi eksploitasinya jadi ke kita lagi gitu. Iya, gitu. benar. Ya, kayak di Brazil itu spanduk di Brazil atau di mana sih Kang yang stolen by dibentuk para si bawah dibentuk para bawah diambil. Itulah seperti itu mungkin yang terjadi itu mungkin gimana dampaknya tuh besar dan kita juga si supporter akhirnya digiring untuk ke modern football. Nah, sih Kang, ada kadang makanya nih Kang, makanya saya pengen ngelurusin nih teman-teman kan ada juga yang saya against modern football tapi dia masih menuntut
sesuatu ke klub ya kan. Kalau mau mungkin berarti Akang nggak, silakan aja untuk berbisnis mah, untuk klub silakan aja kan, nggak masalah, asal tidak mengeksploitasi fans gitu. Mengeksploitasi fans dengan tiket yang tinggi. Kalian kan bisa cari uang misalnya dari sponsor yang dari korporasi yang gede gitu. Iya, iya. Jangan imbasnya jadi ke fans gitu. Iya. Segala macam gitulah. Tapi saya pernah baca di mana itu ya, di Legia tuh apa ya, klub di mana, Legia Warsawa atau apalah. Akhirnya dia si klubnya mengalah ke supporter. Yang akhirnya belakang gawangnya dia minta nggak mau ada kursi. Terus tiket diturutin, akhirnya ya diturutan lah sama si klubnya. Mungkin ya itu komunikasi dua arah yang dibangun antara si klub dan si supporter mungkin ya. Kalau di kita komunikasi dua arah, tapi akhir-akhirnya nanti si supporter nurut ke si klub. Ya nggak sih, Kang? Nah itu juga kan harus kita telaah dulu nih, kenapa supporter di Bandung lah ya. Iya. Kenapa supporter di Bandung jadi istilahnya pada tungkul nih ke manajemen. Betul. Berarti ada apa kan di belakangnya gitu kan, nggak akan semena-mena orang tuh langsung tungkul ibaratnya mah gitu. Berarti di belakangnya ada apa nih gitu kan. Kita harus telah dulu ke situ gitu. Ada masalah apa sih sebenarnya dengan manajemen? Toh selama ini kita juga ngerasain bahwa komunikasi dengan manajemen Persib buruk sih. Buruk. Maksudnya pernah nggak sih mereka ngedengerin aspirasi kita? Pernah nggak mereka buka gerbang kita untuk duduk bersama dengan manajemen untuk kayak si manajemen tuh nanyain, kalian tuh sebenarnya inginnya apa sih? Bobotoh itu pengen bawa Persib kemana gitu kan? Selama ini enggak. Selama ini kayak mereka nyetir Persib, ya udah terserah mereka gitu. Kita mah cuma buntut di belakang. Padahal kan kalau mau komunikasi dua arah kan harusnya ada meja untuk diskusi gitu kan. Tuh. Atau memberikan media untuk teman-teman bobotoh. Yang paling utama sih harus bawah yang tidak mempunyai kelompok besar. Nah, itu kan ya yang maksudnya yang kuat, dan mungkin akhirnya bisa disebut akhirnya timbul pemikiran liar, Kang. Liar tuh ya jadi silih tuduh lah, ini tuh siapa, kelompok mana. Mungkin kan kalau ada media dan ada teman-teman yang memang saya perwakilan kan, itu lebih bagus lah, jadi biar seirama lah ya Kang ya. Lagi kan di Bandung mah ada istilah hadi goreng ku baso gitu ya. Ya. Berarti itu masuknya supporter not customer yang sering campaign kan. Ya pasti runutan dari against modern football itu nanti supporter not customer gitu. Pasti ke sana. Seperti gitu. apa sih Kang contohnya yang terjadi nih sekarang, supporter itu menjadi customer buat si klub? Selain dari tiket ya, karena pendapatan pasti dari tiket gitu pasti, kan. Kita kalau aku ngelihat di Bandung nih, rating TV. Oke. Rating TV. Kenapa? Kita tuh pernah ngelakuin awal-awal si BSA dibikin tuh bentuk protes kita nih sebagai supporter customer adalah mau pertandingan home atau away kita tetap bikin nobar di Taman Sari. Itu tuh bentuk perlawanan kita gitu, bentuk message kita bahwa kita tuh pengen nyampein kita tuh bukan customer yang bisa dieksploitasi gitu kan. Kenapa rating TV? Kita bisa ngelihat antara penayangan Persib dengan klub lain seimbang nggak? Oh iya, jauh beda. Nah, pasti kan cuma 4 klub nih rata-rata. Persib, Persija, Persebaya, Arema, Bali United lah ditambah yang lain. Tapi klub-klub yang lain kayak yang dari Papua, lain gitu. Sama nggak persentase penayangannya? Beda lah. Jauh kan gitu. Rating jauh pasti di antara 4 klub ini gitu. Itu nanti berpengaruh sama market share. Ya. Market share dari CTV sendiri gitu. Kan jadi timpang aja gitu. Nah, ya. Makanya itu yang tadi dibutuhin ya Kang. Klub mengundang teman-teman memberikan media, bukan media sih ya, diskusi lah, sekedar sharing. Kita kan bisa menanyakan hal itu. Ini sharing di TV kan nggak ada sudon lah antara kita terus misalkan ya itu tadi kita pengen ngebalikin hakikat sepak bola itu adalah ranah kelas menengah ke bawah, tolonglah tiket kan itu bisa mungkin lebih enak seperti itu mungkin betul, kan ya menghindari konflik antara klub dan supporter. Kan sekarang Bandung tuh memang agak klub dan supporter terus ngakur gitu sampai titik terakhir yang paling bikin kita heran gitu kan, kok ada klub ngelamporin supporternya sendiri gitu. Ada kan kemarin-kemarin kan gitu kejadian kan. Betul miris lah mungkinnya Kang. Yang kalau sepak bola kan Eropa sentris gitu ya.
setahu saya belum ada yang sampai klub ngelaporin fansnya sendiri gitu. Ini mah kayak orang tua yang ngelaporin anaknya ke polisi gitu kan. Tega itu gitu. Padahal katanya football without fan is nothing gitu. Tapi pada akhirnya kan slogan itu cuma dipakai karena kita segmen pasar. Oke, ngerti. Ya benar-benar sih. Klub itu orang tua, kita kan sebagai supporter mah. Iya. Anak yang harus terus diayomi, sabarlah menghadapi supporter. Kalau kan maksudnya gini Kak. Supporter maaf ya kalau saya misalkan bilang supporter arus bawah itu memang yang tidak terkoordinasi atau besar, itu lebih respon dan lebih responsif lah ketika ada ya jelek lebih kritis kali ya. Lebih kritis lah mungkin seperti itu ya. Lebih itu justru mungkin andai kata si klub ya udah saya kasih kalian untuk sharing, teman-teman mau nggak kan untuk seperti itu, atau memang itu yang diharapkan? Kita sih pengennya minimalnya itu kayak sebelum season dimulai atau liga dimulai itu ada mereka buka meja nih. Oke, target Persib tahun sekarang mau gimana nih Bobotoh gitu. Apa aja nih yang harus kita lakuin, kayak gimana, harga tiket harus berapa gitu. Kayak ngobrol lebih kayak gitu kan lebih dua arah, lebih enak gitu. Biar lebih inklusif aja antara si klub sama supporter gitu, nggak eksklusif kayak selama ini gitu. Iya. Sesuatu diputuskan tuh di balik meja istilahnya mereka aja gitu istilahnya. Ya supporter nggak dilibatkan lah ya. Ya tapi memang yang jadi ironis itu karena sekarang si klub dari Bandung ini dimilikinya sama PT gitu, bukan sama orang Bandung sendiri gitu. Ya yang ditakutin tuh dipindah ke mana gitu kan ya kan ya. Mudah-mudahan janganlah ya kan, karena kan ini budaya yang udah masuk salah satu budaya kota Bandung lah ya gitu ya, budaya Jawa Barat lah gitu. Nih Kang, terinspirasi sama siapa sih Kang supporter di luar akhirnya yang saya pengen seperti mereka atau pergerakan saya seperti mereka, siapa sih Kang? Jujur dari Jerman gitu, dari Kabupaten Jerman lah. Kabupaten Jerman ya. Dari kota pelabuhan St. Pauli ya. Oke. Siapa sih nggak tahu St. Pauli gitu kan, walaupun klubnya nggak berprestasi gitu, ayo di liga bawah gitu kan. Tapi movement yang mereka bikin itu, ya siapa yang nggak kenal movement mereka gitu kan. Mereka ikut aksi sosial, mereka menangani ngamanin para demonstran ketika G20 ya ketika acara ada demonstrasi besar-besar di Jerman, mereka memakai stadion mereka untuk evakuasi para demonstran gitu kan. Itu aku ngelihatnya kayak anjir keren pisan gitu, dan ini kayaknya mustahil untuk dilakukan di Bandung gitu. Bukan mustahil, jalannya bakalan panjang untuk ke sana gitu. Ya. Karena mereka juga mungkin berproses untuk akhirnya ya apa yang mereka inginkan goals lah, udah goals ya mungkin di St. Pauli sendiri. Tapi ada koneksi ke sana Kang, atau maksudnya ada teman yang memang untuk sekedar sharing seperti itu? Beberapa kali aku pernah saling tukar kabar, terus tukar informasi dengan teman-teman di St. Pauli di Tribun Milentornya gitu kan. Terus beberapa teman-teman kita juga ada yang pernah ke sana kan gitu kan. Terus mereka kayak ngasih informasi kalau sana tuh di Hamburg tuh kayak gini gitu. Sering sih beberapa dengan koneksi internasional lah gitu, beberapa gitu kayak kalau ngomongin koneksi sedikit gitu kan, kayak ada hooligan dari Inggris yang pernah ke Taman Sari langsung untuk ngobrol sama kita gitu. Bukan hooligan, mereka ultras sebenarnya. Clapton ya? Clapton ya, kalau Clapton ultras kan ya. Mereka ngadopsinya ultras gitu. Ya mereka sampai datang ke Taman Sari terus sharing lah sama kita gitu. Gimana kondisi di sana dan di sini gitu. Sampai ya alhamdulillah lah gitu. Kita punya apa ya? punya media untuk tahu informasi di internasional kayak gimana gitu lewat teman-teman ini gitu. Dari Clapton ke Inggris, tapi sebelumnya kontak-kontak dulu Kang, atau memang kontak-kontak dulu ya? Karena ada juga kawan yang tinggal di sana kayak di Austria ada. Jadi melalui mereka juga sih sebenarnya. Ya itulah kekuatan perkawanan, jadi dikenalkan deh. Ya apalagi dunia sekarang ya internet yang ya kita ke Jerman juga kayak yang deket lah ya. Kalau mau ke Jerman, kayak gimana tinggal buka YouTube yang jalan-jalan gitu. Tapi mungkin St. Pauli si klub sama si supporternya terjalin ya hubungan berkesinambungan lah gitu kan ya. Si klub memberi
ruang untuk teman-teman supporter untuk pengen seperti apa kalian sih. Dan pada akhirnya kan si supporternya juga nggak apa ya, nggak jadi cengos istilahnya gitu. Ya. Malah jadi membantu klubnya. Mereka kurang apa sih? Kurang dana. Oke, kita galang dana gitu kan. Ketika dua arah terjalin, di situ bakalan ada perasaan untuk saling memiliki nih. Benar, gitu benar. kan. Betul. Kalau kita bandingin dengan di Bandung sekarang, kalau kita mau ngomong sama manajemen itu kayak ada tembok besar gitu, kayak harus ngeliatin kayak kita mau bikin KTP gitu, harus ngeliatinnya si A, si B, si C gitu. Baru pemotretan, baru jadi gitu kan. Ya. Belum dicap anu. Ribet lah ya Kang ya. Nah Kang, berarti tadi punya koneksi juga ya sama beberapa supporter yang tadi itu salah satunya Clapton dari mana tuh? Dari Inggris ya kan ya, yang menganut paham ultras lah ya. Nah ini kan teman-teman BSA ini selalu memakai ya trademarknya dengan warna merah dan hitam. Itu tuh apa sih Kang? Merah dan hitam itu ada warna apa gitu sehingga kalian tuh selalu memakai warna itu gitu? Kalau merah sih saya biar direkrut PDI. Direkrut PDI Perjuangan Kang. Wah. Enggak. Partai Wong Cilik katanya. Kalau kenapa kita memakai itu? Sebenarnya kan dari sejarahnya bendera merah hitam itu dari CNT FAI gitu ya, dari CNT FAI. Itu tuh apa Kang? Itu tuh kayak pergerakan di pekerja Spanyol waktu itu, perang saudara sama. Nah itu tuh dipakai untuk si merahnya itu kaum buruh gitu. Nah si hitamnya itu dari kelompok anarkis gitu. Jadi kenapa kita memakai itu? Kita sebenarnya lebih memaknainya sebagai yang hitam itu lambang kesetaraan gitu. Hitam kesetaraan. Di BSA itu tidak ada patron, siapa ketuanya, siapa ininya. Semua sama di dalam si BSA. Nah si merahnya karena kita sebagian besar adalah pekerja gitu. Buruh. Ya. Lebih mengambil filosofi itunya gitu. Yang ke Spanyol yang intinya ini tadi apa tuh namanya kan si CNTFAI itu. CNTFAI ya itu ya. Nah gitu kan, jadi biar teman-teman juga kan tahu, biar pada tahu gitu kan, termasuk saya sendiri, kenapa sih selalu merah hitam dipergerakan misalkan teman-teman yang antifasis misalkan, mereka kan selalu pakai itu ya. Iya, warna patron warna itu gitu. Nah, mungkin ya terjawab lah Kang. Ya. Nanti bisa di googling atau dicari di mana sendiri gitu. Selengkapnya mah ya kan. Soalnya takutnya nanti kita kesana kemari malah repot nanti ya. Tapi misalnya kalau ada teman-teman yang kayak pengen ngerti, kita nggak ngerasa kita lebih ngerti, kita lebih pintar enggak gitu. Tapi kalau ada yang mau diskusi kayak kenapa sih merah hitam, kenapa sih antifasis gitu. Kalau ada yang mau nanya sebenarnya bisa diskusi kayak online lewat Twitter atau lewat nge-DM gitu. Kita nggak ngerasa berat untuk ngejawab gitu. Karena memang sebenarnya bahayanya tuh, yang lebih bahaya adalah mereka memakai tapi tidak memaknai artinya, apalagi nggak tahu artinya gitu. Betul. Karena budaya kita ini malas membaca Kang. Nah itu pakai dulu kumangke kan artinya gitu. Dan ilmu tuh biasanya sering diambil dari mulut orang lain. Nah cik batur mah kieu gitu ya, kan. Dia tanpa apa ya. Kan lebih enak dari pengalaman sendiri gitu. Betul, iya. Baca sendiri menyimpulkan. Nanti toh kalau misalnya ada yang melenceng, ada teman diskusi segala macam gitu. Nah gitu, jadi kalau ada yang salah kan bisa meluruskannya kalau ada teman-teman diskusi seperti itu ya kan. Jadi akan membuka lah buat teman-teman ya yang mau sharing diskusi jatuhnya gitu, tinggal DM Instagram dan Twitter Bandung Supporter Alliance ya. Nah Kang, masalah rasisme nih banyaklah terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia itu kita masih teriak rasisme, tapi yang terjadi di lapangan masih banyak yang belum paham apa-apa aja sih yang memang bentuk rasisme itu kan ya Kang ya. Nah teman-teman BSA ini ngasih informasi ke teman-teman supporter khususnya di Bandung lah ya, nggak berpikir jauh, khususnya di Bandung itu seperti apa sih Kang movementnya gitu? Kalau untuk media pembelajaran bersama gitu lah ya sebutnya, kita beberapa kali bikin diskusi terbuka gitu kan. Waktu dulu di Taman Sari pernah ngangkat tema rasisme juga gitu dan beberapa kali desain gitu, terus di Instagram juga gitu, karena kita ngelihatnya memang rasisme ini pertama adalah penyakit yang paling dasar sebelum ke penyakit yang lain gitu.
awalnya dari rasis nih, nanti kan dia bisa jadi xenofobia, bisa jadi fasis dan lain-lain gitu kan. Ibaratnya si rasisnya kolesterol gitu, nanti jantungan, stroke dan lain-lain gitu. Jadi harus di-cut dulu nih dari dasarnya gitu. Jadi kenapa kita bikin media seperti itu? Kita tuh pengen nyampein bahwa nggak ada manfaatnya kamu jadi manusia rasis gitu, sama sekali nggak ada manfaatnya gitu. Apa sih yang bisa dimanfaatin gitu? Atau jangan-jangan ketika kita rasis, misalnya saya rasis gitu, saya itu sebenarnya cemburu sama mereka gitu. Jangan-jangan seperti itu gitu kan gitu. Kayak di atas tribun sebenarnya agak aneh nggak sih ketika striker dengan kulit hitam gagal mencetak gol pasti langsung disebut si hidung dan lain-lain gitu kan. Tapi kenapa striker kulit putih gagal mencetak gol pada diem gitu, nggak ada umpatan apapun gitu. Ya kan? Sebenarnya kita udah nggak adil sejak dalam pikiran kan gitu. Benar. Aneh gitu. Dan itu tadi kayak bukan itu tadi. Punten misalkan yang hitam ini memang selalu dikaitkan dengan sisi gelap, sisi yang penjahat, dan bahkan di catur pun Kang, kalau sepanjang saya kan si putih selalu terdepan, selalu duluan. Nah itu wah si catur maksudnya itu kan hal-hal kecil ya kan dalam sampai ke hal-hal dasar. Hal-hal dasar iya itu, jadi seolah putih itu yang punya superior gitu. Si kulit hitam selalu di bawah si putih itu sendiri. Mungkin itu tadi kampanyenya lewat zin diskusi terbuka gitu ya. Kan. Karena memang sepak bola tuh erat banget kaitannya dengan rasisme gitu. Iya, benar. Bersyukurnya Indonesia belum sampai tahap yang mengerikan kayak di Eropa gitu. Apalagi di US gitu kan. Mereka lebih mengerikan gitu. Nah, tapi kita kan harus preventif juga gitu. Jangan sampai karena kiblat kita Eropa, kita juga niru hal seperti itunya gitu. Jadi harus dijaga sejak dini lah gitu. Iya, benar-benar sih Kang, itu yang sejak dini memupuk, apalagi kan memori anak kecil tuh langsung terbawalah sampai dia besar gitu. Kayak hal seperti itu gitu ya. Memang kalau kita untuk merubah generasi yang sudah ada kan itu agak sulit nih Kang. Mungkin lebih baik ke si yang masih kecil-kecil nih, masih SMP kan masih anak lah mereka gitu untuk kayak dulu pernah kita tuh sebenarnya udah sempat ngobrol sama beberapa kawan-kawan guru pengajar pendidikan, kayak kita tuh pengen masuk ke sekolah-sekolah gitu. Karena kita semua tahu bahwa bobotoh yang ada di atas tribun itu mayoritas pelajar. Jadi kita pengen langsung edukasinya ke sana nih. Nggak apa-apa kita datang ke sekolah, kita ngobrol gitu. Kan zaman sekarang mah kalau kita nungguin bola, striker aja sekarang udah nggak kepake yang nungguin bola kan. Turun jemput bola harus jemput bola gitu. Nah kita lebih pengen ke sana gitu. Cuman itu mungkin belum terrealisasi untuk sekarang. Tapi kita pengen untuk seperti itu gitu. Iya, betul karena sih itu. Pertama lewat Zain, minornya adalah kekurangannya nggak semua orang minat baca. Betul. Lewat diskusi terbuka nggak semua orang berani untuk datang. Ya udah kenapa kita nggak yang datengin gitu. Kayak gitu pengennya sih. Tiap sekolah ya kan. Gitu. Mudah-mudahan lah terlaksana lah setelah pandemi ini berakhir. Gitu. Semoga kan yang nonton podcast Prung ini ada guru gitu atau kepala sekolah gitu. Iya kan. Iya benar. Gitu. Siapa tahu ya memang itu mah udah mengakar apalagi ya. Maksudnya kan kadang ada orang mah heureuy gitu. Heureuy tapi kita nggak tahu perasaan orang lain gimana kan. Kadang-kadang kita nggak sampai ke situ gitu. Nah itu kan banyak terjadi bahkan di tongkrongan lingkungan saya sendiri. Misalkan ada disebut punten misalkan si Akeo. Ya kan jadi si Magrib si Batak. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu meskipun memang si orang yang dituju itu nggak sakit hati, cuman mungkin takutnya ada orang yang ikut nongkrong di kita dan dia mengaplikasikan ke lingkungannya yang akan terus makar. Jadi hal biasa gitu takutnya gitu. Sama satu lagi bahwa kita tuh nggak pernah bisa milih untuk dilahirkan dalam kondisi apa. Gitu. Benar dah. Memang mereka yang kulit hitam mau dilahirkan seperti itu. Kalau bisa milih dulu gitu. Tapi kan kita nggak bisa milih. Kita dilahirkan dengan kulit apa, dalam keluarga apa. Gitu. Betul. Gitu sih. Nambahin. Dan lagi sebenarnya si rasisme untuk sekarang tuh sebenarnya udah nggak relevan banget gitu. Seperti apa contohnya? Karena analogi sederhananya gitu. Analogi paling sederhananya apa yang kita pakai, contohnya baju aja. Baju ini kan nggak ujuk-ujuk jadi, ada kerja-kerja orang lain gitu. Betul. Nah misalnya dari bahan tuh siapa tahu bahannya dari perkebunan kapas Afghanistan gitu. Terus yang ngejahitnya siapa tahu orang Cina. Terus yang nge-labelin ini siapa tahu orang Garut. Atau orang Batak, orang mana segala macam. Terus kita pakai terus kita masih rasis gitu. Kan jadi
lucu ya, gitu ya. lucu. Kamu membenci seseorang yang produknya kamu pakai. Iya, iya. Nah, itu nggak adil dalam berpikir. Nggak adil. Itu analogi paling sederhana sih Iya, sebenarnya. iya, iya. Kayak handphone, baju, celana segala macam apapun. Nah, itu tuh nggak ujug-ujug jadi ada kerja-kerja orang lain yang barangkali itu teh orang yang kalian benci gitu. Iya, ya dikerjakan oleh orang yang kalian benci gitu. ya. Kita baju dari engkau misalkan beli bahan di mana? Kami misalkan ya kan itu secara etnis mungkin itu yang berbeda sama kita, tapi kita misalkan menyuarakan kebencian kepada etnis tertentu, ya lucu lah. Ya, lucu, tapi kamu pakai gitu, terus kamu rasis sama dia, nggak lucu. Kenapa aku bilang tadi jangan-jangan kita yang cemburu, terus kita jadi rasis karena kasusnya banyak kan kayak maaf gitu ke keturunan Tionghoa gitu kan. Oke, wah Cina, ranena mah beunghar gara-gara Cina gitu. Jangan-jangan kita cemburu gara-gara kita miskin. Gitu kan. Padahal pemikirannya jangan sampai ke sana gitu. Jangan, iya benar saya setuju. Mungkin kitanya aja yang malas-malasan kedua kan. Gitu. Ya kan? Jadi karena kita ya itu yang terjadi mungkin pernah saya baca di Inggris lah, ada yang kelompok IDL itu mereka benci sama muslim sama imigran. Karena lapangan pekerjaannya diserobot sama mereka. Itu kan yang sama juga terjadi. Kita saya pribumi, kamu pendatang, bahkan ke etnis Tionghoa misalkan. Jadinya diskriminasi. Nah seperti itu. Gitu. Harusnya kan kita ngukur diri, dia kaya mungkin karena kerja keras dia, pintar menabung, ngelola uang. Kalau kita kan kerjaan tidur, gimana? Bangun tidur ngopi ya, apa yang mau diharapkan dengan itu gitu kan? Gitu. Ya itu tadi cemburu sebenarnya kan cemburu ya. Jangan-jangan arahnya ke sana. Cemburu, terbakar cemburu. Kang ini Kang, kita ngobrol lagi sepak bola nih. Sepak bola tanpa politik itu apa sih Kang? Dilurusin dulu sebelumnya ya. Oke. Hal-hal yang menyangkut kehidupan tidak akan pernah lepas dari politik. Ya. Itu karena sebenarnya kayak kita berteman aja udah politik. Minimal kita saling membutuhkan. Itu kan sebenarnya politik gitu kan. Kalau ngomongin sepak bola tanpa politik adalah yang lebih spesifikasinya adalah sepak bola tanpa politik praktis. Ya. Jangan sampai cuman para bapak-bapak terhormat itu datang ke atas tribun VIP cuman pas lagi kampanye. Cari suara bobotoh gitu kan, cari suara supporter lah pada umumnya gitu. Jangan sampai datang ke lingkungan komunitas sepak bola ini karena mereka itu pengen dipilih gitu. Sebenarnya lebih ke hal-hal yang politik praktis gitu. Toh saya berani jamin setelah mereka terpilih datang lagi nggak ke stadion? Masih tetap cinta nggak ke Persib gitu kan? Ada sumbangsinya nggak sih untuk Persib? Untuk bobotoh lah gitu, apa sih gitu? Cuma lebih ke situ. Politiknya lebih ke hal itu gitu. Yang kita lawan gitu. Bukan politik secara kan banyak gini Kang, politik jadi benci politik aja padahal kita juga kan manusia kan berpolitik semua manusia juga praktis itu. Benci politik juga itu politik dia. Nah, bentuk politik. Itu dia sedang berpolitik dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi nggak ada manusia yang nggak berpolitik. Cuman di sini dispesifikasikan ya. Cuman untuk yang di sepak bola ini dispesifikannya ke politik praktis itu election. Itu ya yang kalian benci lah, yang teman-teman benci lah ya Kang ya. Nah Kang, saya dapat kabar sih, pernah baca juga bahwa ada yang mempunyai statement bahwa sepak bola adalah fasis game. Karena mungkin merasa bahwa klub yang ia dukung lebih superior dan lebih keren dibanding yang lain. Tanggapan teman-teman BSA gimana tuh Kang? Itu sih lebih erat kaitannya dengan tadi yang udah ditanyain IMF itu, Against Modern Football. Karena gara-gara si IMF ini, klub ini jadi tidak merata dalam kompetisi. Kalau ngelihat di Inggris, Manchester United dengan Cardiff jauh lah. Karena ada sponsor gede dan lain-lain di balik itu, di balik layar sepak bola yang seperti itu gitu. Nah, erat kaitannya itu gara-gara supporter not customer sih, dari itu kan sebenarnya kompetisi yang ideal bagi kami itu adalah kompetisi yang klubnya sama rata. Dalam artian mereka mau pendapatannya, jam tayangnya ataupun dengan kualitas pemainnya enaknya itu sama rata gitu kan. Nggak ada yang label bintang, label yang lebih tinggi gitu kan. Sedangkan ya di Indonesia aja kan ada yang seperti itu gitu kan, dari jam tayang yang udah nggak kompetitif, nggak adil gitu kan. Lebih ke sana sih. Lebih ke sana ya pandangan teman-teman dari BSA ya untuk menanggapi adanya statement seperti itu ya. Karena sebenarnya
karena ada apa ya? Karena istilah fasis ini kalau digunakan di sepak bola kan sebenarnya sifat fasis itu kan menindas gitu. Ya. Yang jadi persoalan ketika satu klub atau bersama supporternya itu merasa ketika menang gitu. Ketika menang dia mengolok-olok menjadi lebih rendah segala macam gitu. Padahal ada hal-hal di luar itu ketika pertandingan beres kan kita sama-sama manusia tetap gitu. Ada solidaritasnya segala macam gitu. Nah, itu tuh kerjaan si industrialisasi sepak bola itu direka sedemikian rupa. Jadi kompetisi di dalam diri manusia itu tuh jadi kayak gitu bentuknya gitu. Kayak yang sekarang gitu. Ya, kebencian. Padahal kan sifat dasar manusia mah tolong menolong, solidaritas gitu. Kenapa jadi ada yang menindas, ada yang ditindas tuh? Ya itu kerjaan industrialisasi kapitalisme itu sendiri. Iya, ya, pengaruh media luar biasa untuk menciptakan kebencian sebenarnya, kebencian antar kelompok kan ya gitu ya. Karena jadi supporter mah sebenarnya kalau dihitung cuma 90 menit. Iya. Balik lagi jadi manusia biasa, jadi hidup lagi di sosial, ya udah itu sebenarnya esensinya sih. Esensinya kan hanya sesimpel itu sebenarnya Kang ya. 90 menit udah stop beres, enggak ada yang sampai sampai parah gitu. Parah lah ya, gila lah ya, bisa dikatakan. Mungkin ya itu tadi sih memang saya setuju kalau peran media di sini tuh bukan memperlurus masalah rivalitas antara klub A sama si Bule, malah kan itu jadi daya jual buat mereka kan ya kan. Dijadikan profit kembali gitu. Iya, dijadikan profit. Ini soalnya kalau saya ngebahas klub A sama klub B ini sharing profitnya gede nih. Viewersnya bakal tinggi nih. Dan itu sifatnya dari kapitalisme gitu. Kapitalisme tuh akan selalu hadir dimanapun yang bernilai profit. Akan selalu hadir di sana gitu sih. Iya. Pokoknya ada yang nilainya, wah ini duit-duitin nih. Iya, gas. Masuk. Nggak peduli itu akan efeknya seperti apa. Nggak peduli, yang penting cuan. Yes. Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari rivalitas Bandung-Jakarta lah ya. Nggak jauh-jauh itu kan sebenarnya, ya maaf kata gitu, itu kan kerjaan media dan federasi. Betul. Yang secara nggak langsung sebenarnya itu tuh dijaga marwah rivalitas ini gitu kan, malah dikembangin lebih parah yang pada akhirnya sampai dengan duka cita yang mendalam kan beberapa kawan-kawan kita meninggalkan dunia ini gara-gara hal yang sepak bola itu sebanding dengan nyawa gitu. Kalau kita runut ke belakang kan banyak akar masalahnya dari rasisme dari apa dan lain-lain kayak gitu. Modern football juga ambil peran nih gitu. Media juga perannya memperkeruh suasana dan lain-lain. Dan federasi juga kenapa tidak ada tindakan pencegahan yang konkret dan lain-lain gitu. Terus belum lagi aturan-aturan mereka yang tidak pernah berpihak kepada supporter dan lain-lain gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita ngelihatnya hal-hal yang seperti ini memang rivalitas yang berdarah ini memang dijaga gitu. Iya, benar sih. Jadi fasis game tuh seperti itu gitu. Iya. Ada di luar teman-teman yang sadar bahwa sepak bola itu hanya hiburan, disebut fasis game itu ya karena mungkin itu tadi di luar sepak bolanya itu nih yang orang-orang yang menguntungkan pribadi lah ya, secara pribadi lah ya. Itu dari rivalitas yang ada dari sepak bola kan bakalan muncul komunitas yang gede, bakalan muncul ekonomi yang bergerak secara masif gitu kan. Betul. Ya balik lagi media mainstream dari pemberitaan Persija viewernya jadi naik. Benar. Gitu, dan lain-lain lah seperti itu. Iya. Kalau nggak begitu mungkin ya mereka juga nggak ada berita, nggak ada pemasukan. Kalau nggak digodok ya supaya ada Super El Clasico apa orang kan jadi wah gitu ya. Jadi excited gitu. Bad news is good news teh gini. Nah, Kang, seefektif Pak, saya pengen nanya lagi nih ya Kang ya. Seefektif apa sih Tribun buat media kalian untuk menyuarakan aksi gitu atau ya campaign kalian? Kenapa sih Tribun gitu? Karena kita tuh pengen bikin bumerang. Dalam artian Persib ini disiarkan oleh TV nasional secara masif gitu kan. Siapapun nonton Persib, bahkan orang-orang yang nggak suka Persib juga secara nasional, secara umum tuh nonton gitu kalau Persib gitu kan. Kita tuh pengen nyebarin pesan seluas-luasnya kan gitu kan. Nah, kenapa enggak kita menggunakan media mereka yang at least sebenarnya kita nggak suka gitu kan dengan sistem kerja mereka gitu. Nah,
ketidaksukaan ini kenapa nggak kita jadiin sebuah senjata tersendiri gitu. Jadi kita bikin bumerang dalam artian tuh kita benci TV-nya, tapi kita menggunakan mereka untuk kampanye kita gitu. Seenggaknya pasti ada yang ngeliput. Ya pasti sadetik 2 detik mah ke film gitu gitu kan. Kayak gitu pengen bikin bumerang sih gitu kan. Atau bahasanya mah ngerti. Kita benci kapitalisme, tapi kita menggunakan kapitalis untuk melawan kapitalis itu sendiri gitu. Iya. Nah, jadi kayak benci televisi, tapi kita juga yang disebut tadi bumerang, ketika aksi kita atau campaign kita disorot lah sama mereka, itu kan akan berbalik juga ya. Ya, gitu. Ada feedbacknya gitu. Ada feedback. Jadi memang sangat efektif lah ya Kang ya. Selain jalan, tribun memang tempat dan itu nggak terjadi di Indonesia kan ya. Di luar sana pun seperti itu kan. Mau aspirasi apapun pastilah bentuk solidaritas kah atau bentuk protes, pasti tribun ini salah satu media selain jalanan lah yang menurut saya juga efektif sih itu ya tribunnya. Dan itu disaksikan banyak pasang mata gitu. Iya. Itu sedikit banyak pasti bakal berpengaruh gitu. Iya benar. Kayak terakhir yang menurut kita itu sampai gitu ya. Iya. Waktu kita bawa isu ke tribun tuh waktu Taman Sari. Waktu pengusuran itu kita bawa tribun Taman Sari melawan. Tapi sebelumnya mirisnya ini di Jakarta. Iya. Di tribun GBK. Iya. Di stadion ada sekumpulan fans Jakarta gitu. Iya. Ngebentangin spanduk yang sama bahasanya. Tulisan Taman Sari melawan, solidaritas untuk Taman Sari. Itu kan udah melampaui semua yang terjadi gitu. Benar. Kemanusiaan di atas segalanya gitu. Mungkin itu ya. Melampaui rivalitas, fasis game. Ya. Rivalitas yang semu gitu, segala macam. Itu tuh menurut kita, wah ini benar, udah sampai banget gitu. Dari Jakarta yang notabene rival, mereka membentangkan spanduk untuk Taman Sari gitu. Dan mereka duluan sebelum Bandung. Ketika untuk tribun. Mereka duluan. Bahkan kita sendiri belum gerak waktu itu. Ya, tapi apa sebelumnya memang kalian ada koneksi dulu sama teman-teman Jakarta? Enggak. Kenal aja enggak. Gitu? Setelah mereka ngebentangin baru tahu. Gitu. Baru ada yang main ya. Baru ada yang main ke Tansar. Dan terjalin komunikasi sampai sekarang kan ya. Setelah itu kita bawa ke tribun juga waktu pertandingan Persib. Dan bukan senang gitu, bahagia ketika teman-teman yang lain juga ikut menyuarakan yang sama. Kayak teman-teman TS1, teman-teman dari tribun lain ikut menyuarakan hal yang sama gitu. Udah itu mah udah kita nggak ngelihat misalkan sama teman-teman Jakarta nggak lihat rival, udah aja. Itu melampaui semua. Dan akhirnya hati itu luluh Kang ya. Maksudnya mencoba komunikasi sama mereka gitu, dan apa sih Kang maksudnya pasti ada kepuasan dong di sana ketika ada teman-teman Jakarta yang seperti itu, dan feedback Akang juga menyambut mereka, yang dirasakan apa sih Kang, bahagia atau? Kayak sebenarnya kalau ngebahas itu tuh kayak capek emang hirup ngagugulung kebencian gitu. Udah lebih enak mah saling mencintai. Soalnya juga bobogohan, mun bogohna sorangan itu tebogoh. Kan batin gitu kan. Curhat. Tapi menurut saling mencintai mah kan adem enak gitu kan. Itu yang terjadi bener Kang ya, itu yang terjadi pada saya Kang. Maksudnya gini, ketika memang saya pernah ada di batas saya karena itu tadilah harus informasi, saya akhirnya ada sedikit kebencian kepada teman-teman supporter Jakarta, tapi saya juga bingung, saya tuh benci ke mereka tuh gara-gara apa sih? Kalau ketika akal sehat masuk ya. Akhirnya saya datang adalah satu kelompok di Jakarta, dan mereka tanggapan mereka tuh baik gitu kan ketika saya datang. Terus dia bilang cuma lu gentle ya datang ke sini. Terus yang saya rasa di situ tuh bahagia gitu kan. Terus dia nanya, kenapa sih kita bisa jadi berantem ya? Lu kena gua juga enggak, disakitin juga enggak. Ya mungkin rasa solidaritasnya tuh kebablasan Bo. Yang saya rasa, dan sekarang itu alhamdulillah udah baik ya. Udah baik. Tapi itu ada penentangan, tapi akhirnya teman-teman juga sekarang maju ke pemikiran yang mungkin dewasa. Mereka juga terbuka, kok beda gitu ya rasanya ya. Adem gitu loh, daripada ngegulung kebencian itu tadi mau sampai kapan gitu. Itu salah satu bukti bahwa campaign di tribun bisa berhasil. Nah, benar. Nggak kebayang ketika semua teman-teman, kawan-kawan supporter di luar di Bandung gitu, itu melakukan hal sama, bawa isu daerahnya masing-masing gitu. Ya. Lalu semua orang ngelihat
kita bantu solidaritas. Nggak kebayangkan itu bakal dukungannya seperti apa. Wah ternyata saya nggak sendiri. Misalnya yang di Jawa Timur ada di kasus di Pakel misalnya. Wah ternyata saya nggak sendiri. Orang lain pun yang di daerah lain pun mendukung dengan solidaritas kepada kita. Itu kan wah udah melampaui semua gitu dari tribun tapi ke hal yang lain gitu. Iya. Nah, itulah kuatnya sepak bola dan tribun dan memang dijadikan sesuatu yang positif lah tentunya selain hura-hura ya kan di tribun selain hura-hura kan gitu. Ada media yang bonus itu mah hura-hura. Bonus karena satu lagi mungkin sedikit kayak setelah tempat ibadah gitu. Tribun adalah yang bisa menyatukan orang-orang dari berbagai suku, warna kulit dan lain-lain tuh gitu. Jadi kan pertama tempat ibadah gitu. Tempat ibadah nggak peduli mereka apapun tapi bisa datang gitu. Yang kedua menurut kita itu adalah tribun gitu. Siapapun bisa ke sana. Siapapun bisa merasakan euforia yang sama gitu kan. Itu sih. Dan kesedihan yang sama ya. Kalau kalah tuh. Iya benar. Luar biasa saya kadang suka merinding ngobrol kemanusiaan benar kan karena saya sebagian makhluk halus ya Kang ini kan label anarko ini agak ini nih label anarko yang sering dikaitkan dengan para kelompok hitam-hitam nih hitam-hitam setuju nggak sih Kang label itu sama pelabelan itu gitu sama untuk kelompok hitam-hitam nih gitu kan ada yang harus diluruskan sebenarnya. Oke, nih. Seru. Soal anarkis gitu. Iya. Anarkisme gitu. Kan stigma di masyarakat melalui media gitu. Bahwa anarkis itu barbar. Enggak beraturan, kasar, dan segala macam. Padahal tidak seperti itu gitu. Yang terjadi itu nggak seperti itu maksudnya. Padahal si anarkisme ini dalam arti sesungguhnya itu adalah kesetaraan. Memanusiakan manusia dan egaliter gitu. Sebenarnya itu. Jadi ada arti yang bergeser ya dengan peran media mainstream gitu bahwa anarkis tuh kasar, suka ngerusuh. Padahal nggak seperti itu. Anarkis itu sebenarnya cinta dan kasih sebenarnya. Itu ya sesama manusia sesama cinta dan kasih sama manusia udah stop nggak ada yang lain lah ya berarti nggak tepat tuh label itu Kang ya harus diluruskan sebenarnya ada yang salah selama ini soalnya artinya bergeser. Nah kan ada anarkis nih Kang yang tadi sama anarkisme apa sih itu bedanya cuman kalau anarkisme itu pahamnya kalau anarkis orang yang menganut paham anarkis. Stop. Sesimpel itu cinta dan kasih sayang sesama manusia di atas segalanya. Udah simpel sebenarnya. Itu lucu ini harus diluruskan nih masyarakat kita kan maksudnya jadi akhirnya terbentuklah stigma kelompok hitam anarko yang suka ngerusuh takut kan jadinya masyarakat itu tuh dibuat sama siapa juga nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi ya cap buruk terhadap teman-teman. Padahal misi kalian tuh nggak seperti apa yang masyarakat umum yang nggak tahu melabeli kalian sebagai biang rusuh lah misalkan gitu kan ya. Dan labeling itu adalah kebiasaan politik di Indonesia. Sebenarnya nggak narko doang yang di-labeling gitu kan. Banyak hal yang di-labeling gitu kan. Kadrun kampret juga itu labeling. Iya, kadrun kampret. Kesal saya kan kadang itu bener buzzer tuh kayak gitu. Kayak kemarin atau beberapa tahun kemarin putih-putih berarti kelompok ormas Islam dan lain-lain. Betul. Sebenarnya kan labeling di Indonesia itu erat kaitannya dengan politik gitu. Iya benar. Setuju sih saya itu Kang. Kenapa sih nggak memandang orang tuh ya udah manusia aja gitu sebagai manusia nggak udah aduh si ini mah 212 nih mah 314.049 seberapa kan kenapa nggak memandang seorang tuh ya udah manusia aja beres udah gitu harus ada labeling gitu jatuh-jatuhnya nanti bakalan ada bahasa oknum akhirnya setelah labeling bakalan ada oknum gitu. Sampai ya terus aja dibikinin labeling seperti itulah. Ini kan aspirasi kita sebagai masyarakat aja Kang ya masyarakat aja. Nah kan ngobrol-ngobrolin di rivalitas nih. Rivalitas tuh harusnya seperti apa sih Kang di supporter nih? Yang jelas sih nggak sampai bunuh-bunuhan ya. Itu udah bukan terlalu jauh, memang udah sangat-sangat jauh gitu kan. Menurut kita tuh kayak rivalitas itu
ya udah gitu 90 menit cukup. Kalau mau maksimal tuh 1 hari pas match ya udahlah gitu. Iya. Ketika match itu gitu. Iya. Selebihnya mah mau ngapain sih gitu. Rek anjing-anjing tuh loh gitu. Iya. Terus apa sih yang masalah yang diberesin dari Pak anjing-anjing eta teh gitu. Ya, kalau ngelihat lebih jauhnya lagi kasihan teman-teman yang di perbatasan. Kasihan enggak sih gitu kan. Efeknya kan ke sana ya. Kita yang di Bandung atau yang di Jakarta kotanya kan mungkin bisa enak. Bandung anjing nih. Jakarta anjing nih. Nah, teman-teman yang perbatasan iya. Mereka itu kan konfliknya sampai berdarah-darah gara-gara apa? Kan sewer di media sosial yang rata-rata kan yang sewernya tuh ya kita lah orang-orang kota gitu kan, orang-orang Bandung, tapi efeknya kan yang langsung ngerasain mereka gitu kan. Benar. Ya katanya kan kalau sesama bobotoh saudara gitu kan. Apa tegang lihat teman saudara bobotoh di perbatasan tuh sampai dipukulin kayak gitu. Iya. Nah, udah jangan ngelakuin itu harusnya. Iya, berarti bijaklah menggunakan media sosial karena semua bersumber di sana kan ya. Kita nggak tahu ya gara-gara tweet kita atau gara-gara postingan kita bakalan siapa yang dipukulinnya, bakalan siapa yang megang nyawa. Kita nggak akan pernah mikir sampai ke sana, tapi mulai dari sekarang kita harus coba mikirin ke sana nih, apa efek yang kita ciptakan dari perbuatan kita gitu, dari media sosial kita. Kita kan harus mulai mikirin ke sana gitu. Iya, nggak asal nge-tweet lah, nge-tweetan gitu kan ya. Bener sih Kang, saya udah setuju, sangat setuju sih kalau memang semua media juga kita lah sebagai pelaku yang main media sosial juga harus membatasi ya, bahwa kita memang bikin tweet lah apalah, tapi kan efek buat orang tuh seperti apa. Misalkan itu kan misalkan kesalahan pribadi, tapi misalkan orang karena punya solidaritas teman saya nih harus kan seperti itu kan, tapi efeknya orang lain nih yang kena gitu. Nah, jadi bijaklah pakai media sosial yang biasa-biasa aja, bercanda-canda, kalau enggak nge-tweet galau gitu. Nge-tweet galau, kan itu lebih seru kan, lebih masuk gitu. Aduh, gitu kan. Nah, Kang, sampai kapan sih kalian akan seperti ini? Teman-teman BSA sampai kapan? Dan goals-nya itu apa? Pertanyaan terakhir tuh, 2 pertanyaan terakhir. Sampai kapan dan goals-nya itu apa? Sampai kapan ya? Kalau ngomongin sampai capek, apapun yang dilakukan pasti nemuin capek. Betul. Kerja aja kita nemuin capek. Tidur terlalu lama pun capek. Hal-hal yang enak-enak pun kadang nemuin capek gitu. Jadi sangat tidak konkret ketika kita ngomong ya udah sampai capek aja, enggak gitu. Gak akan berhenti di situ. Kita bakalan harapan terjauhnya kita bergenerasi gitu. Si BSA nggak berhenti di saya, di anak-anak yang sekarang, tapi bakalan bergenerasi ke penerus-penerus yang generasi yang lebih muda gitu, dengan semangat yang sama gitu kan, pengennya sampai ke sana gitu, sampai kapanpun selama itu ada persib dan ketidakadilan kita harus ada di situ. Gitu. Generasi lah ya Kang. Jadi terus jangan sampai mati di generasi Akang aja gitu. Gitu. Pengennya mah ya sampai kapanpun lah gitu, sepanjang-panjangnya langkah ya sampai situlah gitu. Nah kalau goalsnya teman-teman BSA ini apa gitu? Pengen bikin klub bola sendiri. Oke, kayak FCUM ya? Ya. Apa tuh? Manchester. Atau ngebiayain klub kayak Sang Pauli ya? Ya antara dua itulah. Meski liga terbawah pun nggak masalah ya. Ya seburuk-buruknya rumah tangga, tapi kalau kita yang membiayakan kan kita lah gitu. Iya. Meskipun kecil lah gimana, nggak ada gengsi, toh kita juga senang-senang aja di sana. Senajan imah ngontrakan paribasa gitu kan, tapi kumpul keluarga bebarengan, kuriung-riungan anget. Nah, itu ya goalsnya tuh ya, pengen punya klub sendiri. Atau klub supporter gitu ya. Klub ya. Yang di BS supporter ya, luar biasa. Ngobrol kali ini sangat padat dan banyak ilmu yang bisa saya dapat nih, dan tapi enak Kang, saya ngerasa ngobrolnya 2 arah lah. tapi sayangnya saya ngobrolnya sama laki-laki. Coba kan kalau sama wanita 2 arah kan bisa langsung enak tuh, PDKT itu. Langsung ke arah menikah. Tapi nggak apa-apa, di sini akhirnya saya juga tahu teman-teman Bandung Alliance Kang ya, sehat-sehat ya buat teman-teman Kang ya. Amin, sama juga. Lancar rezekinya semoga di masa pandemi ini. Oh iya, saya lupa ini ada sponsor dari Kopi Talon. Kopi Talon ini kopi hitam, drip kopi ini kebetulan Gunung Halu, rasa Gunung Halu, mungkin rasa Gunung Halu. Nah, ya bukan rasa Gunung Halu, kopi dari Gunung Halu kan. Ya Kang, nggak tahu rasa Gunung Halu seperti apa maksudnya. Kopi Talon, kopi dari Gunung Halu. Ini ada Instagramnya kopi.talon. Bisa kalian kunjungilah Instagramnya, bisa kalian order juga di sana karena ada kontaknya. Kopi Talon, kopi hitam.
cocok ini untuk para pemikir keras kopi-kopi hitam itu. Betul, Kang. Gitu aja lah, Kang. Terima kasih buat waktunya, Kang. Udah menyempatkan waktunya. Kita juga yang terima kasih udah mau ngundang kita gitu kan. Ya seneng nih. Jadi inilah. Boleh promosi ini sedikit? Boleh. Silakan, Kang. Guys, di sini ya. Ya. Jadi si BSA ini mau anniversary yang ketiga gitu. Kita biasanya ngerilis Zain. Oke. Ini yang Zain yang ketiga gitu. Yeah. Jadi stay tune aja gitu. Oke. Stay tune buat teman-teman BSA ulang tahun yang ketiga nanti ngerilis apa kan? Merilis Zin ya. Sebenarnya ngerilis paket. Bundle pack itu isinya tuh ada t-shirt, Zain dan bandana dan hasil penjualan itu bakalan kita donasikan. Kita puterin lagi untuk untuk donasi dengan era yang sekarang seperti ini untuk saling membantu lah. Nah, luar biasa. Beli baju sekalian dapat pahala ini. Sudah simpel. Gaya dapat, pahala dapat. Nah, apalagi membantu sesama bisa juga. Ya itu tadi kalau mau diskusi kalian sharing bisa ke DM-nya teman-teman Bandung Supporter Alliance di DM Instagram ataupun Twitter. Nah, seperti itu sajalah episode kali ini, Kang. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu buat teman-teman Bandung Supporter Alliance, Kang ya. Kita bertemu lagi lah nanti mungkin setelah masa pandemi ini kita bisa intim lagi lah berhubungan lebih akrab bukan intim sama kalau udah nikah. Ya benar. Nah gitu aja lah. Oke, buat teman-teman Prung juga yang mau belanja yang mungkin di masa pandemi ini kalian susah untuk beraktivitas atau nggak bisa datang ke toko Prung secara langsung, kalian bisa mengunjungi websitenya Prung di www.prungtw.com atau kalian bisa mendownload aplikasinya Prung Tireswear di Android, tapi baru di Android belum di iPhone. Bisa juga kalian menghubungi admin, macam-macam lah, bisa akses yang banyak yang bisa kalian dapatkan untuk memilih produk terbaik dari Prung. Gitu aja episode kali ini. Saya Jebo. Kita Bandung Supporter Alliance. Prung!